Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan diskusi kita ya dalam mata kuliah Al-Quran, Hadis dan Gender, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya Anis Fajar Fitria, salah satu anggota kelompok 10, akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan dalam diskusi pekan kemarin, yaitu terkhusus pada 3 pertanyaan ya, hanya 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 10, nomor 12, dan nomor 13. Langsung saja pada pertanyaan nomor 10, yaitu pertanyaan dari Mbak Syarafina Nurin Amalina, yaitu apa hukuman di Indonesia bagi laki-laki yang memukul perempuan? Nah, sebelumnya mungkin sudah kami sedikit jelaskan ya, atau mungkin sedikit kami sampaikan di makalah, sudah kami tuliskan kurang lebih kalau tidak salah pada halaman 17 ya. Di sana sedikit kami tuliskan, yaitu mengenai bagaimana hukum di Indonesia memandang tentang pemukulan perempuan ini. Nah, pemukulan perempuan ini kami masukkan dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga ya, sesuai dalam makalah tersebut. Mungkin bisa sambil disimak mungkin ya. Di situ dituliskan bahwa memukul perempuan ini kita masukkan dalam rumah tangga karena banyak sekali ya kejadian atau kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, bagaimana perempuan menjadi korban kekerasan ini, khususnya pada ranah hubungan rumah tangga. Nah, dalam kekerasan rumah tangga ini sudah diatur dalam Perundang-undangan Indonesia mengenai larangan KDRT, yaitu tepat pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Selain itu, dalam undang-undang ini juga disampaikan mengenai hak yang didapatkan korban yang diberikan langsung oleh pemerintah, salah satunya hak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Selain itu, mengenai pelaku kekerasan juga dijerat berbagai pasal, seperti pelaku kekerasan fisik dapat dituntut dengan pasal penganiayaan, yaitu pasal 351 sampai 358 KUHP. Nah, apabila korban kekerasan berusia di bawah 18 tahun, maka pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, itu mungkin ya sedikit saya bacakan dari penggalan paragraf yang sudah kami tuangkan di makalah. Nah, jika kita lihat ya, tadi berbagai dari kutipan tersebut ya, kita lihat bahwa undang-undang yang diberikan oleh pemerintah ya di Indonesia itu tidak secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan menjadi korban kekerasan. Jadi sebenarnya undang-undang yang saya sebutkan tadi ya, itu tuh jika kita lihat sangat terbatas sekali, yaitu hukuman atau aturan undang-undang yang bersifat umum, yaitu bisa digunakan oleh semua gender, semua jenis kalangan gender, seperti ya laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Namun demikian, dalam kasus tindak pidana ini tentunya juga menjadi perhatian bagi kita, sehingga
Seringkali dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sendiri, masalah atau kasus seperti ini atau kekerasan perempuan ini dimasukkan dalam undang-undang kekerasan KDRT. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Nurin. Jawaban dari saya, mungkin nanti bisa dikoreksi atau disanggah, diberi kritik saran. Saya lanjutkan pertanyaan nomor 12, yaitu pertanyaan dari Mas Syahrul Effendi. Pertanyaannya yaitu, apakah semua persoalan yang melibatkan gender bisa dimubadalahkan? Kalau tidak, lantas pada persoalan apa saja yang mungkin tidak bisa memakai pendekatan mubadalah? Nah, saya akan mencoba sedikit menjawab ya. Saya akan mengutip ya, mungkin saya akan mengutip dari bukunya Pak Fakihudin Abdul Qadir ya. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal ya dalam bidang mubadalah ya, bahkan yang mencetuskan istilah mubadalah itu sendiri, yaitu bukunya yang berjudul Qiraah Mubadalah, yaitu tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam. Nah, kita tahu bahwa mubadalah itu sendiri adalah suatu sikap kesalingan untuk menuju kemaslahatan. Nah, di sana, mengenai apakah semua persoalan dapat dimubadalahkan, nah, di sana Fakihudin Abdul Qadir sedikit memberikan argumennya mengenai bagaimana pengaplikasian mubadalah ini. Nah, kemudian di akhir penjelasan beliau di sana disebutkan bahwa prinsip mubadalah atau kesalingan keberlakuannya mencakup semua nilai dan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Namun dalam pengaplikasiannya mubadalah tentu ada eksepsi atau pengecualian. Nah, pengecualian tersebut seperti halnya hal-hal yang bersifat biologis dan akidah. Nah, biologis itu sendiri ya, kita tahu bahwa seperti halnya contoh perempuan yang dia mempunyai hak atau kewajiban untuk hamil, menyusui. Nah, seperti itu. Nah, dalam biologis pun memang bisa dibilang kodrat ya, kodratnya perempuan ya seperti itu. Jadi kalau semisal mau disetarakan atau mau dimubadalahkan, laki-laki ya tetap tidak bisa. Nah, seperti itu. Mungkin itu contohnya sedikit ya. Kemudian mengenai akidah. Nah, akidah sendiri misal pada agama Islam sendiri ya, seperti misal pada suatu masjid, bagaimana kita sholat berjamaah yang di sana di dalamnya ada laki-laki, perempuan. Nah, di sana yang diprioritaskan untuk menjadi imam adalah yang laki-laki. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya sedikit menjawab dari pertanyaan Mas Syahrul Effendi. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Saya langsung kan pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-13, pertanyaan dari Mbak Rizda Alfi. Di sana disebutkan bahwa bagaimana jika memukul secara tidak sengaja, apakah itu termasuk nusyuz? Nah, sebelumnya kita tahu bahwa nusyuz itu adalah sikap kedurhakaan ya, kedurhakaan istri. Terkenalnya kedurhakaan istri, tetapi beberapa atau sebagian ulama mendeskripsikan istilah nusyuz itu berlaku untuk perempuan maupun laki-laki. Nah, jadi dalam artikel yang saya baca ya, itu bahwa nusyuz itu adalah sikap durhaka yang ditampakkan di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, seperti tidak taat suami, bepergian semaunya tanpa izin, menentang, melawan, bahkan membangkang suami. Nah, seperti itu, mungkin itu sedikit ya
Jadi menurut saya, apakah memukul tidak sengaja itu termasuk dalam nusyuz? Nah, menurut saya itu bukan termasuk nusyuz karena contoh perilaku nusyuz itu sendiri adalah durhaka, yaitu sikap kesadaran dia untuk melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi, yaitu hal-hal yang membangkang, melawan, bahkan eh, tidak mematuhi istri maupun suami. Nah, itu mungkin ya sedikit jawaban dari saya. Semoga dapat dipahami dan mungkin nanti ada saran kritik atau sanggahan bisa disampaikan lewat grup atau bisa via Japri WA atau bisa ke email saya. Sekian dari saya. Eh, Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.